Nah, sekarang yang paling penting begini. Tadi kan saya bilang, di Perjanjian Lama tidak ada konsep penebusan dosa dengan darah manusia. Ya kan? Konsep keselamatan ya cuma bertobat, ya. Terus di dalam Perjanjian Lama juga buka Bilangan 23:19. Di dalam Perjanjian Lama juga tidak ada konsep Tuhan bisa jadi manusia. Bilangan berapa? 23:19. Tiba-tiba nih dari semuanya ini yang di Perjanjian Lama nih. Oh ya, satu lagi Mesias. Ya, Mesias di dalam Perjanjian Lama itu bisa raja, bisa nabi, bisa imam. Ya, orang-orang yang diurapi. Di Perjanjian Lama dari Kejadian sampai Maleakhi itu banyak nubuat untuk Mesias yang akan datang. Mesias buat orang-orang Yahudi itu adalah manusia biasa yang lahir dari suami istri, bukan Tuhan sendiri yang turun ke bumi gitu. Ini orang Yahudi nih memahaminya begitu. Dan Mesias yang dijanjikan ini adalah Mesias yang datangnya nanti. Nanti kalau di bumi itu udah gak ada perang gitu. Dan di bumi itu semuanya sudah mengenal Hashem atau Tuhan. Itu konsepnya Mesias Yahudi. Tiba-tiba di Perjanjian Baru Tuhan menjelma jadi manusia. Penebusan dosa dengan darah Yesus di atas kayu salib, darah manusia. Yesus disebut Mesias yang dijanjikan. Yesus kan lahirnya kan bukan dari suami istri. Ya kan? Berarti kan bukan keturunan langsung daripada Nabi Daud. Karena di Perjanjian Lama yang disebut Mesias yang dijanjikan tuh harus keturunan Daud. Iya. Ya. Dan di dalam PL atau Yahudi itu tidak ada konsep begini. Mesias datang, udah menyelesaikan misinya, terus kemudian pergi, terus balik lagi. Nggak ada begitu Yahudi. Tapi kalau Kristen kan setelah Eli lama Sabatani pergi, nanti mau datang lagi. Di Islam kita juga memandang Nabi Isa Al-Masih nanti akan datang lagi. Tapi bukan sebagai Mesias yang konsepnya sama dengan Yahudi, bukan. Beda konsepnya. Iya. Jadi Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ini konsepnya benar-benar berbeda. Iya. Iya. Orang Kristen akan bilang Yesus yang di PB sudah dinubuatkan di dalam PL. Kan gitu, sering dengar kan? Menurut orang Yahudi yang punya kitab nih. Kan PL itu asalnya dari kitab Yahudi. Tuh ada kitabnya. Ya. Lengkap. Menurut orang-orang Yahudi di dalam kitab mereka yang disebut dengan Tanakh ini, ini tidak ada nubuat satupun untuk Yesus. Gitu. Tapi sama orang Kristen yang ini dijadikan ini. Bukan sama orang Kristen sih, sama Yahudi juga sebenarnya. Tapi sama Yahudi-Yahudi yang sudah terpengaruh ajaran pagan. Dari sini dijadikan menjadi ini. Ini bahasa Ibrani, ini bahasa Yunani. Tapi yang di sini sudah dimodifikasi nih. Jadi ini menjadi Perjanjian Lama. Ini jadi Perjanjian Lama ditambah dengan dokumen Kristen yang Perjanjian Baru. Ini jadi Perjanjian Lama, ini Perjanjian Baru, ditempel. Jadi ini. Inilah banyak orang Kristen. Apakah orang Yahudi mau terima yang bahasa Yunani yang ini? Mau baca ini? Orang Yahudi? Nggak mau. Orang Yahudi kalau dikasih ini baca, dibuang tempat sampah sama orang Yahudi. Karena ini isinya, walaupun teksnya sama dengan ini, tetapi yang ini sudah ditafsirkan atau sudah dimodifikasi menjadi seolah-olah berbicara mengenai Yesus di Perjanjian Baru. Gitu. Ada kata-kata yang dirubah sedikit lah. Jadi kelihatannya Yesus sudah dinubuatkan di sini. Gitu. Padahal menurut orang Yahudi yang punya kitab ini nggak ada itu buat Yesus, nihil. Iya. Beda ya. Nanti apa yang dirubah? Kitab yang itu bacanya dari belakang. Dari kanan ke kiri ya, sama kayak Quran. Iya, bahasa Arab ya. Nah, ini bahasa Ibrani. Iya, baca dari kanan. Kok beda? Belum pernah lihat ya? Belum. Nih, tulisannya kayak begini. Coba baca. Sekali ya, cuma nggak ngerti. Coba baca. Gimana? Nggak ada ininya, Latinnya. Nah, ini ada terjemahannya tapi bahasa Inggris. Contoh, Teresa pernah dengar nggak Yesaya 9 ayat 6? Betul. Yang Yesus akan disebut Raja Damai, Penasihat Ajaib, Oh iya tahu. Bapa yang kekal, Allah yang perkasa. Pernah dengar? Dibikin lagu. Dibikin lagu kan? Pasti dengar. Orang Kristen bilang itu untuk Yesus kan? Iya. Padahal di sini jelas-jelas itu bukan buat Yesus. Ditulis malah namanya di sini. Terus ada lagi yang Yesus akan disebut Immanuel gitu kan?
Nih, Teresa sini nih. Saya kasih lihat nih. Ini Yesaya 9 ayat 6 kan. Kalau di sini ayat 5 nih. Kan ini for a child has been born to us. Ya, terus di sini ada dalam kurung siapa nih? Hezekia. Hezekia siapa? Raja. Rajanya bangsa Israel, namanya Hezekia. Jadi ayat ini untuk Raja Hezekia. Buat Yesus. Sama orang Kristen disebut ayat ini untuk Yesus. Oh, Yesus nanti akan disebut Raja Damai, Penasihat Ajaib, Bapa yang kekal, Allah yang perkasa. Pernah nggak ada baca nggak di Perjanjian Baru Yesus disebut sama orang Raja Damai, Penasihat Ajaib, Bapa yang kekal, Allah yang perkasa? Pernah nggak Yesus sebut situ? Kayak gitu? Nggak pernah. Enggak. Atau pernah nggak Yesus di seluruh Perjanjian Baru disebut sama orang Immanuel, dipanggil sama orang Immanuel, pernah nggak? Pernah baca nggak? Nggak ada. Adanya cuma di Matius 1, 2, 3. Iya. Yang apa? Seorang anak darah akan melahirkan dan diberi nama Immanuel gitu. Selain itu, setelah Yesus gede, setelah Yesus istilahnya sudah melayani, pernah nggak baca orang-orang yang dikhotbahin sama Yesus tuh manggil Yesus Immanuel, pernah nggak? Enggak. Nggak pernah. Itu supaya apa? Setelah ini tadi jadi itu Septuaginta. Jadi seolah-olah Septuaginta itu berbicara mengenai Yesus di Perjanjian Baru. Padahal menurut ini tidak ada satupun nubuat buat Yesus. Kalau yang ayat ini dia bahas tentang apa ya? Apa nih? Yang lebih tahu Pak Doni dibanding pendeta. Yang tadi Pak Doni suruh buka. Ini. Nah, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Yang tadi saya bilang kan, Tuhan bukan manusia. Tuhan juga bukan anak manusia. Iya. Ini kata Perjanjian Lama. Tapi tiba-tiba di Perjanjian Baru, firman telah menjelma jadi manusia gitu. Nah kan? Beda atau bertolak belakang? Beda. Iya. Beda kan?